Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Jafar dengan stambuk 130-2020-0287 akan mempresentasikan hasil tugas saya dari modul 4 mata kuliah pemrograman web. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan hasil tugas saya. Yang pertama yaitu mengenai PHP, yaitu apa yang dimaksud PHP pada pemrograman web. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Selain itu, PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. Pengguna bebas memodifikasi dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. PHP berfungsi untuk membangun sebuah situs web statis atau situs web dinamis. PHP juga dapat digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web. PHP adalah salah satu dari bahasa pemrograman yang bisa digunakan karena pada dasarnya ada banyak pemrograman yang bisa digunakan untuk membangun sebuah website. Yang kedua yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan variabel serta pendeklarasian variabel pada PHP. Variabel adalah suatu pengenal di dalam program yang mempresentasikan nilai atau data tertentu. Nilai variabel dapat diubah sesuai dengan kebutuhan program. Variabel digunakan untuk menyimpan isi atau value atau informasi. Panjang variabel tidak dibatasi atau bebas, dan variabel tidak mengenal spasi. Dalam bahasa PHP, variabel didefinisikan dengan cara membubuhkan tanda dolar di depannya. Variabel merupakan case sensitif karena identifier dibuat oleh pengguna. Contohnya yaitu variabel nama sama dengan Putri Jafar. Pada contoh tersebut, kita dapat membuat variabel nama dan mengisi nilai ke dalamnya. Dalam penggunaan variabel, PHP sedikit berbeda dengan bahasa program lain, karena pada bahasa program yang lain, pada umumnya perlu mendeklarasikan tipe data pada variabel sebelum menampung nilai di dalamnya. Sebagai contohnya, yaitu variabel X sama dengan Putri Jafar, variabel X sama dengan 8, variabel X sama dengan 10,3, variabel X sama dengan true, variabel X sama dengan Putri Jafar 8, 10,3 dan true. Pada contoh tersebut, variabel X dapat menampung nilai dari beberapa tipe data yaitu string, integer, floating point, boolean, dan array. Tanpa perlu menentukan tipe datanya terlebih dahulu, dan bahkan untuk variabel yang berisi array pun dapat diisi beberapa tipe data berbeda di dalamnya. Yang ketiga yaitu mengenai struktur penulisan PHP. Dalam penulisannya, skrip PHP tidak harus berdiri sendiri, tetapi dapat disisipkan di antara kode HTML. Skrip PHP harus selalu diawali dengan tanda tanya atau tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tanda tanya tutup kurung siku. Adapun contohnya yaitu buka kurung siku tanda tanya. Setelah itu merupakan tempat penulisan skrip PHP. Semua teks yang diketik setelah tanda buka skrip, yaitu tanda buka kurung siku lalu tanda tanya, dan tanda tutup skrip yaitu tanda tanya lalu tutup kurung siku, akan diproses sebagai suatu skrip PHP. Struktur PHP dapat digabungkan dengan HTML, yaitu dengan penulisannya berada di dalam tag body. Yang keempat yaitu mengenai percabangan dan perulangan. Yang pertama yaitu mengenai percabangan. Percabangan diartikan sebagai suatu pemilihan statement atau pernyataan yang akan menjalankan proses didasari oleh kondisi tertentu. Dengan kata lain, suatu pernyataan atau statement akan dijalankan jika bernilai benar atau true. Adapun jenis-jenis percabangan pada PHP yaitu yang pertama yaitu percabangan if.
bentuk kondisi yang paling sederhana di mana hanya akan menjalankan pernyataan atau statement bila kondisi bernilai true. Adapun contohnya yaitu if dalam kurung kondisinya, maka setelah itu pernyataan akan dieksekusi bila kondisi bernilai true. Percabangan kedua yaitu if else. Bentuk kondisi kedua dari if yaitu if else yang pernyataan pertama akan dieksekusi bila bernilai benar. Bila bernilai salah maka pernyataan kedua akan dieksekusi. Contohnya if kondisinya yaitu pernyataan pertama. Jika kondisi tidak sesuai dengan pernyataan pertama maka pernyataan kedua akan dieksekusi. Yang ketiga yaitu if, else if, dan else. Kondisi if else yang dapat dibilang cukup kompleks karena kondisi lebih dari satu. Pernyataan akan dieksekusi apabila kondisi bernilai true. Apabila tidak ada kondisi yang bernilai true, maka pernyataan else yang akan dieksekusi. Contohnya, if kondisi pertama, pernyataannya jika kondisinya tidak sesuai dengan pernyataan, maka kondisi kedua akan dieksekusi, yaitu else if, kondisi kedua lalu pernyataan. Jika pernyataannya tidak sesuai dengan kondisi kedua lagi, maka kondisi ketiga akan dieksekusi, yaitu else if, kondisi ketiga lalu pernyataannya. Maka jika kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga tidak sesuai dengan kondisi pernyataannya, maka yang dieksekusi yaitu pernyataan pada else. Yang keempat yaitu switch. Switch merupakan percabangan yang cara kerjanya adalah membandingkan suatu nilai dengan beberapa nilai lainnya. Nilai yang akan dibandingkan di dalam kondisi switch akan dicarikan nilai yang sama dari setiap case yang ada. Contohnya saja switch dalam kurung nilainya yaitu case variabel 1, pernyataan akan dieksekusi bila nilai sama dengan variabel 1, break. Jika nilai yang dimasukkan tidak sama dengan variabel 1, maka case 2 akan dieksekusi. Apabila variabel 2 nilainya sama dengan variabel 2, maka variabel 2 yang akan dieksekusi. Maka kesimpulannya itu pernyataan akan dieksekusi bila tidak ada variabel yang sama dengan nilai. Selanjutnya yaitu perulangan atau looping. Perulangan atau looping adalah suatu perintah pada PHP yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Ide dasar di balik loop adalah untuk mengotomatiskan tugas yang berulang dalam suatu program untuk menghemat waktu dan usaha. PHP mendukung 4 jenis loop yang berbeda, yaitu yang pertama yaitu while. Penggunaan statement while akan mengulang melalui blok kode selama kondisi yang ditemukan dalam pernyataan while bernilai true. Contohnya, variabel x sama dengan 1. While variabel x lebih kecil atau sama dengan 10, maka angkanya adalah variabel x plus plus. Pada contoh tersebut, kita menggunakan loop while untuk variabel X dengan kondisi akan menghentikan program jika X lebih kecil atau sama dengan 10. Hasilnya ialah loop while berhenti ketika variabel X lebih kecil atau sama dengan 10. Selanjutnya yang kedua yaitu do while, di mana do while loop merupakan varian dari while yang mengevaluasi kondisi pada bagian akhir setiap iterasi loop. Dengan loop do while, blok kode dieksekusi sekali dan kemudian kondisinya dievaluasi. Jika kondisinya true, pernyataan diulangi selama kondisi yang ditentukan dievaluasi true. Contohnya yaitu variabel X sama dengan 1, di mana do angkanya adalah variabel X, di mana X variabel X plus plus, while variabel X lebih kecil sama dengan 15. Perbedaan antara loop dan do while, loop while dan do while, yaitu pada loop while kondisi yang akan dievaluasi diuji pada awal setiap iterasi loop.
Jadi jika ekspresi kondisional bernilai false, loop tidak akan pernah dieksekusi. Namun, loop do while akan selalu dieksekusi sekali. Bahkan jika ekspresi kondisional bernilai false, karena kondisi dievaluasi pada bagian akhir perulangan loop. Yang ketiga yaitu perulangan for, di mana perulangan for adalah perulangan yang termasuk dalam count loop karena kita bisa menentukan jumlah perulangannya. Contohnya, for variabel x sama dengan 0, variabel x lebih kecil dari 10, variabel x plus plus, blok for loop ditulis setelah perulangan for. Variabel x dalam perulangan for berfungsi sebagai counter yang menghitung berapa kali ia akan mengulang. Hitungan akan dimulai dari 0 karena kita memberikan nilai variabel x sama dengan 0. Lalu perulangan akan diulang selama nilai variabel x lebih kecil dari 10. Artinya perulangan ini akan mengulang sebanyak 10 kali. Maksud dari variabel x plus plus adalah nilai variabel x akan ditambah 1 di setiap kali melakukan perulangan. Yang keempat yaitu for each, di mana perulangan for each sama seperti perulangan for, namun ia lebih khusus digunakan untuk mencetak array. Contohnya warna sama dengan array merah, hijau, biru, kuning. Perulangan for each, di mana variabel warna sebagai variabel value. Yang kelima yaitu bentuk modulasi. Modulus pada PHP merupakan operator sisa hasil bagi. Salah satu contoh simpel penggunaan operator mod dengan lambang persen ini adalah mengecek suatu bilangan itu ganjil atau genap. Contohnya if counter lambang mod 2, this number is not even, else, sedangkan jika counter sisa hasil counter tidak sama dengan 2, maka this number is even. Yang keenam yaitu metode-metode pengiriman data menggunakan PHP melalui form. Yang pertama yaitu metode POST. Metode POST pada dasarnya digunakan dalam pengiriman variabel yang berasal dari sebuah form atau inputan. Melalui atribut action yang terdapat dalam tag form, kita dapat mengatur di mana data inputan akan diproses. Misalnya, ditentukan bahwa form akan diproses di halaman proses.php, maka seluruh data inputan dapat diambil dan diproses di halaman proses.php. Cara pengambilan data dapat menggunakan variabel POST dengan indeks berupa nama inputan yang akan diambil. Contohnya saja di sini menggunakan if is set variabel POST input, di mana variabel nama sama dengan variabel POST nama. Maka hasil percetakan nama Anda yaitu yang berasal dari inputan variabel nama. Yang kedua yaitu metode get, di mana metode pengiriman menggunakan get, data dapat dikirimkan melalui dua cara, yaitu melalui form inputan, maka variabel yang akan dikirimkan diwujudkan dalam bentuk inputan, yaitu berupa teks, checkbox, radio, text area, dan sebagainya. Namun jika dikirimkan melalui parameter URL, maka variabel yang dikirimkan beserta value atau nilainya diletakkan di alamat URL. Alamat URL sendiri dapat diwujudkan dalam bentuk link, dan jika diklik maka URL akan ditampilkan di address bar browser. Parameter URL yang dikirimkan juga akan terlihat di address bar. Oleh karena itu, metode ini kurang cocok untuk pengiriman data yang sifatnya rahasia, seperti dalam proses login. Adapun contoh metode get sendiri yaitu menggunakan if is set variable get, parameter input di mana variabel nama sama dengan variabel get nama, dan hasilnya atau
outputnya dari nama Anda, yaitu yang berasal dari inputan variabel nama. Sekian hasil tugas saya. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.